Assalamualaikum, kembali bersama channel saya pengacara Icang di TikTok maupun di Instagram. Memang kali ini saya baru bisa membuat konten dikarenakan ya kegiatan yang banyak. Di sini saya akan membahas soal pertanyaan yang menarik di direct message kotak masuk di dalam akun saya. Di dalam pertanyaan itu ada yang bertanya, Pak, bagaimana jika seorang perempuan yang mengajukan gugatan cerai, apakah bisa menuntut hak nafkah maupun hak asuh anak? Nah, pertanyaannya akan saya jawab. Yang pertama adalah dalam pengajuan gugatan cerai, setiap perempuan memiliki hak yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Dalam surat edaran tersebut mengatur adanya hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak suami atau pihak yang gugat. Nah, di dalam gugatan perceraian bisa diajukan, selain mengajukan perceraian, juga mengajukan soal nafkah anak dan juga nafkah yang dimana nafkah itu adalah nafkah iddah, mut'ah, dan bahkan kalau kita mengenal adanya nafkah madliyah, yaitu pihak suami selama di dalam perkawinan melalaikan kewajibannya. Nah, itu hati-hati bagi para suami yang sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Apabila di dalam permasalahan perceraian, maka pihak istri bisa menuntut hak mengenai nafkah madliyah. Nah, di sini saya juga akan membahas mengenai perbedaan permohonan cerai talak dengan gugatan perceraian. Dalam permohonan cerai talak yang diajukan adalah yang memohon adalah pihak suami, itu namanya permohonan cerai talak. Sedangkan gugatan cerai yang mengajukan gugatan adalah pihak perempuan atau pihak istri, namanya gugat cerai atau cerai gugat. Nah, perbedaannya apa? Kan tadi dalam pembahasannya adalah pihak istri bisa mengajukan atau menuntut hak asuh, hak nafkah anak maupun nafkah-nafkah yang nafkah-nafkah iddah, mut'ah dan madliyah jika itu dapat dibuktikan di dalam persidangan. Di dalam permohonan cerai talak itu juga sama, pihak istri yang diajukan permohonan cerai talak bisa menuntut mengenai nafkah iddah, mut'ah dan madliyah, bahkan juga nafkah anak. Namun perbedaannya di sini adalah ketika putusan itu dikabulkan mengenai nafkah iddah dan nafkah mut'ah dan madliyah atau juga nafkah anak. Perbedaan dari gugatan cerai dengan permohonan cerai talak adalah dalam gugatan cerai, apabila seorang suami yang diputus untuk mematuhi adanya tuntutan hak nafkah anak, nafkah madliyah, nafkah iddah maupun nafkah mut'ah, dalam gugatan perceraian itu apabila pihak suami yang akan mengajukan atau mengambil akte cerai itu wajib untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan madliyah serta nafkah anak. Nah, beda dengan permohonan cerai talak. Apabila permohonan cerai talak itu dikabulkan, maka jika pihak suami atau istri yang nanti akan di mana ada agenda sidang ikrar talak, maka suami harus menyerahkan kewajibannya tersebut seperti nafkah iddah, mut'ah, madliyah dan nafkah anak di muka persidangan. Nah, itu namanya ikrar talak atau permohonan cerai talak. Itu wajib untuk diberikan. Apabila tidak diberikan, maka permohonan cerai talak tersebut dianggap gugur. Nah, mengenai gugatan cerai atau divorce itu perbedaannya ada di ketika pihak suami ingin mengambil atau mantan suami yang tergugat mengambil akta cerai, maka
pihak suami tersebut harus membayar kewajibannya nafkah iddah yang sudah ditentukan. Apabila tidak bisa dibayar atau tidak membayar, maka tidak akan memperoleh akta cerai. Seperti itu. Sekian edukasi dari saya mengenai perbedaan gugat cerai dan permohonan cerai talak, dan apakah nafkah pihak yang menggugat di pihak perempuan bisa mengajukan penuntutan nafkah. Jawabannya adalah iya, bisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi dan bantuan hukum hubungi saya di direct message akun ini Trims.